Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arindi Trijaya Putri, NIM 2201010280. Saya dari Prodi S1 Manajemen semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya di sini akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari PT Asia Sejahtera Mina. Laporan keuangan memiliki 5 rasio. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu kurang rasio. Kurang rasio bisa dihitung menggunakan rumus aset lancar dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2021, perusahaan bisa mendapatkan hasil 2,22 dan pada tahun 2022, perusahaan bisa mendapatkan hasil 2,08. Analisisnya dari kurang rasio menunjukkan bahwa PT Asia Sejahtera Mina mengalami adanya penurunan sebesar 0,14 atau 14% yang awalnya di tahun 2021 mendapatkan 2,22 menurun menjadi 2,08 di tahun 2022 yang artinya perusahaan memiliki lebih banyak kewajiban lancarnya dibandingkan aset lancar pada tahun 2022. Yang kedua yaitu quick ratio. Quick ratio bisa dihitung menggunakan rumus aset lancar dikurangi dengan persediaan dan dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2021, perusahaan dapat menghasilkan 0,99 dan tahun 2022, perusahaan dapat menghasilkan 1,06. Analisis quick ratio menunjukkan PT Asia Sejahtera Mina mengalami kenaikan sebesar 0,07 atau 7% yang awalnya di tahun 2021 sebesar, mohon maaf ya, itu tipe yang teman-teman yang benar itu 0,99 naik menjadi 1,06 di tahun 2022. Jadi perusahaan memiliki sedikit banyaknya aset lancar dan mengalami kenaikan dalam membayar jangka pendeknya. Yang ketiga yaitu cash ratio. Cash ratio bisa dihitung menggunakan rumus kas dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2021, perusahaan menghasilkan 0,13 dan pada tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil 0,02. Analisis dari cash ratio menunjukkan bahwa perusahaan Asia Sejahtera Mina mengalami adanya penurunan sebesar 0,11 atau 11% yang awalnya di tahun 2021 sebesar 0,13 dan menjadi 0,02 tahun 2022. Yang keempat yaitu rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas bisa dihitung menggunakan rumus penjualan bersih dibagi dengan aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Pada tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil 0,76 dan pada tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil 1,60. Analisis dari rasio perputaran kas menunjukkan bahwa perusahaan Asia Sejahtera Mina mengalami kenaikan sebesar 0,84 atau 84% yang awalnya di tahun 2021 sebesar 0,76 menjadi 1,60 di tahun 2022. Bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengonferensi kasnya menjadi penjualan dan pendapatan pada tahun 2022. Yang kelima yaitu inventory to net working capital. Bisa dihitung menggunakan rumus persediaan dibagi dengan aset lancar dikurangi utang lancar. Pada tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil 1,00 dan pada tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil 0,94. Analisis dari inventory to net working capital menunjukkan bahwa Asia Sejahtera Mina mengalami adanya penurunan sebesar 0,06 atau 6% yang awalnya di tahun 2021 1,00 menjadi 0,94 di tahun 2022 yang artinya bahwa menunjukkan perusahaan mengurangi proporsi modal kerja bersihnya yang diikat dalam persediaan pada tahun 2022. Yang kedua yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas terdiri dari beberapa macam juga. Yang pertama yaitu resievable turnover yang bisa dihitung menggunakan rumus penjualan dibagi dengan piutang. Piutang terdiri dari piutang usaha pihak ketiga ditambah dengan piutang lainnya pihak ketiga. Pada tahun 2021, perusahaan mendapatkan 2,11 dan tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil 2,64. Days of turnover bisa dihitung menggunakan rumus 365. 365 ini merupakan jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Tahun 2021 mendapatkan hasil 173 hari dan tahun 2022 mendapatkan hasil 138 hari.
Perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Asia Sejahtera Mina mengalami kenaikan dalam hal perputaran piutang jika pada tahun 2021 perusahaan Asia Sejahtera Mina dapat mengumpulkan piutangnya dalam 173 hari, justru pada tahun 2022 hanya membutuhkan waktu 138 hari untuk mengumpulkan piutangnya. Selanjutnya yaitu inventory turnover yang bisa dihitung menggunakan rumus penjualan dibagi dengan persediaan. Pada tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil 0,75 dan pada tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil 1,69. Inventory turnover index bisa dihitung menggunakan rumus 365 yaitu jumlah hari dalam satu tahunnya dibagi dengan perputaran persediaan. Tahun 2021 mendapatkan hasil 487 hari dan pada tahun 2022 mendapatkan hasil 216 hari. Perbandingan di atas disimpulkan bahwa PT Asia Sejahtera Mina mengalami peningkatan pada tahun 2022 dikarenakan semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa perusahaan semakin cepat mengalami persediaan jika pada 2021 perusahaan Asia Sejahtera Mina membutuhkan 487 hari untuk mengonferensi persediaannya, maka pada 2021 hanya butuh 216 hari. Mohon maaf, itu ada salah ketik nih. Yang ketiga yaitu payable turnover yang bisa dihitung menggunakan rumus beban pokok penjualan dibagi dengan utang usaha. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 4,77 dan pada tahun 2022 mendapatkan hasil 6,98. Day payable outstanding dihitung menggunakan rumus 365 yaitu jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran utang usaha. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 76 hari dan tahun 2022 mendapatkan hasil 52 hari. Perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Asia Sejahtera Mina mengalami peningkatan dalam hal membayar hutang. Jika pada tahun 2021 perusahaan dapat membayar hutang setiap 76 hari sekali, maka pada tahun 2022 perusahaan dapat membayar hutangnya setiap 52 hari sekali. Yang keempat yaitu perputaran modal kerja yang bisa dihitung menggunakan rumus penjualan bersih dibagi dengan modal kerja yaitu aset lancar dikurangi utang lancar. Tahun 2021 mendapatkan hasil 0,76 dan pada tahun 2022 mendapatkan hasil 1,60. Analisisnya perbandingan di atas dapat dikatakan bahwa perusahaan Asia Sejahtera Mina mengalami kenaikan perputaran modal pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,60 atau 160% dibandingkan pada tahun 2021. Yang kelima yaitu fixed asset turnover yang dihitung menggunakan rumus penjualan bersih dibagi dengan aset tetap. Tahun 2021 mendapatkan hasil 1,19 dan tahun 2022 mendapatkan hasil 2,37. Analisisnya yaitu bahwa perusahaan PT Asia Sejahtera Mina mengalami peningkatan sebesar 1,18 atau 118% menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dan memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau nilai tambah. Yang terakhir yaitu aset turnover yang bisa dihitung menggunakan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aset. Pada tahun 2021 menempatkan hasil 0,31 dan pada tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil 0,61. Analisisnya yaitu bahwa perusahaan Asia Sejahtera Mina mengalami peningkatan sebesar 0,03 atau 3%, menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dan memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas, terdiri dari beberapa yaitu debt to asset ratio, dihitung menggunakan rumus total utang dibagi dengan total aset. Pada tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil 0,39 dan pada tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil 0,41. Analisisnya yaitu perusahaan PT Asia Sejahtera Mina bahwa dalam periode ini mengalami peningkatan sebesar 0,02 atau 2% yang awalnya 0,39 pada tahun 2021 menjadi 0,41 pada tahun 2022, menunjukkan bahwa perusahaan masih belum berhasil dalam mengelola asetnya. Yang kedua yaitu debt to equity ratio yang dihitung menggunakan rumus total utang dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil 0,65 dan pada tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil 0,70. Analisisnya yaitu perusahaan Asia Sejahtera Mina bahwa dalam periode ini mengalami peningkatan sebesar 0,05 atau 5% yang awalnya 0,65 di tahun 2021 menjadi 0,70 di tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan konsisten dalam menggunakan utang dan ekuitasnya.
yang artinya perusahaan mampu menjaga keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio yang dihitung menggunakan rumus utang jangka pendek dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil 0,10 dan tahun 2022 perusahaan juga mendapatkan hasil 0,10. Jadi analisnya yaitu long term debt to equity ratio tahun 2021 dan 2022 sama yaitu 0,10. Maka jangka terhadap ekuitas perusahaan tetap rendah dan stabil selama 2 tahun tersebut. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dengan sedikit ketergantungan pada utang jangka panjang dan memiliki kemampuan yang baik untuk membayar utang-utangnya dan modal ekuitasnya. Dan yang keempat yaitu times interest ratio yang dihitung menggunakan rumus EBIT dibagi dengan total biaya bunga. Pada tahun 2021, perusahaan tidak mendapatkan hasil dan pada tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil 2,13. Analisisnya yaitu jadi tax interest ratio pada perusahaan PT Aset Sejahtera Mina bahwa dalam periode ini mengalami kenaikan karena pada tahun 2021 perusahaan itu membayar bunga, tetapi pada 2022 membayar bunga sebesar 2,13. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin yang dihitung menggunakan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 0,09 dan pada tahun 2022 mendapatkan hasil 0,04. Analisisnya yaitu jadi gross profit margin pada perusahaan Asia Sejahtera Mina pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yaitu tahun 2021 0,09 dan tahun 2022 0,04. Hal tersebut menunjukkan perusahaan ada peningkatan biaya produksi atau penurunan pendapatan penjualan yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu net profit margin yang dihitung menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 0,91 dan tahun 2022 mendapatkan hasil 0,94. Analisisnya yaitu jadi net profit margin pada perusahaan PT Asia Sejahtera Mina tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan yaitu tahun 2021 0,91 dan tahun 2022 0,94. Hal tersebut menunjukkan perusahaan stabil dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap unit penjualan. Yang ketiga yaitu return on sales yang dihitung dengan rumus exit dibagi dengan penjualan bersih. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 0,01, 2022 juga mendapatkan hasil 0,01. Analisisnya jadi return on sales data perusahaan PT Asia Sejahtera Mina tahun 2021 dan 2022 sama yaitu 0,01. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak ada peningkatan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan. Ini menandakan bahwa perusahaan belum berhasil meningkatkan profitabilitasnya. Yang keempat yaitu return on asset yang dihitung dengan rumus laba bersih atau EAT dibagi dengan total aset. Tahun 2021 mendapatkan hasil 0,28, di tahun 2022 mendapatkan hasil 0,57. Harusnya yaitu jadi return on asset pada perusahaan di tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan yaitu tahun 2021 0,28 dan 2022 dan menjadi 0,57. Hal tersebut menunjukkan perusahaan telah meningkatkan efisiensi operasionalnya sehingga mampu menghasilkan lebih banyak laba dari aset yang dimiliki. Yang terakhir yaitu rasio pasar. Terdiri dari satu price earning ratio yang dihitung menggunakan rumus harga saham per lembar saham dibagi dengan persaham. Tahun 2021 mendapatkan hasil 0,01, di tahun 2022 mendapatkan hasil 0,01 juga. Jadi analisisnya yaitu jadi pada perusahaan di tahun 2021 dan 2022 mengalami kesamaan yaitu 0,01. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga saham dengan laba bersih menjadi seimbang, artinya perusahaan stabil terhadap pertumbuhan perusahaan. Yang terakhir yaitu earning per share yang dihitung menggunakan rumus laba bersih EAT dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil 50,96 dan pada tahun 2022 mendapatkan hasil 105,84. Jadi earning per share pada perusahaan di tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu dari 21 sampai 50,96 dan 2022 105,84. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan dan kinerja perusahaan yang lebih baik dalam menghasilkan laba
Untuk setiap lembar saham yang beredar serta dapat meningkatkan nilai investasi bagi investor. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.